Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah awal kita dalam mengelola tanaman, yaitu dengan membuka lahan pertanian dengan cara pembersihan lahan seperti yang kami lakukan pada ilustrasi video berikut ini. Baik teman-teman, sedikit di sini saya jelaskan bagaimana pentingnya kita membersihkan lahan sebelum kita melakukan proses penanaman, karena ini menjadi faktor awal atau langkah awal kita memastikan bahwa lahan yang kita kelola benar-benar terjaga kebersihannya dari gangguan OPT atau gulma apapun yang akan menyerang tanaman kita. Ingat ya teman-teman, bersihkan gulma semaksimal mungkin untuk menghindari persaingan unsur hara yang akan kita berikan kepada tanaman, baik itu unsur hara yang terdapat secara alami yang diberikan langsung oleh alam atau yang langsung kita beri melalui pupuk atau sejenisnya. Karena gulma itu menjadi faktor yang sangat mengganggu bagi tanaman kita. Dan bahkan ada gulma yang menjadi sarang bagi hama tanaman atau penyakit tanaman yang akan menyerang tanaman kita. Jadi ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kita teliti dan kita lakukan pembersihan ya teman-teman. Teman-teman, banyak alternatif untuk kita membersihkan lahan, baik itu menggunakan alat atau langsung secara fisik dengan cara mencabut. Tapi jika gulma itu sangatlah banyak dan sulit untuk kita basmi, maka alat yang kita gunakan haruslah efisien sehingga mempercepat kinerja kita dan memaksimalkan hasil yang kita kerjakan. Di sini kami menggunakan alat cangkul sebagai untuk membantu kami dalam membersihkan lahan, membuat bedengan, dan mengelola tanaman ini. Ini bagi kami sangat membantu dan mempercepat kami dalam membersihkan lahan yang ingin kami buat. Perlu kita ketahui bersama, sangat penting bagi kita untuk melakukan tahap demi tahap secara detail, secara baik, dan secara benar, karena ini akan menjadi faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan tanaman kita. Jadi, kita ketika ingin menghasilkan tanaman yang berkualitas, bukan hanya merawat tanaman secara langsung, tapi kita kelola tanahnya dengan baik, kita bersihkan, kita amati apa yang mengganggu, apa yang kiranya akan merusak tanaman kita, dan apa yang akan membuat tanaman kita itu berhasil. Baik, selanjutnya kami melakukan pembuatan bedengan. Bedengan adalah gundukan tanah yang dibuat, memanjang, dan ditinggikan di lahan pertanian sebagai tempat menanam tanaman. Bedengan ini bertujuan untuk mengkokohkan tanaman kita, merapikan struktur tanaman kita, memperbaiki drainase, memudahkan pengaturan jarak tanam kita, mempermudah pengendalian gulma dan hama, dan bedengan ini adalah menjadi faktor yang sangat penting selain dari pembersihan gulma. Ini adalah tahap kedua untuk kita melakukan proses tanaman atau proses penanaman. Apa yang terjadi ketika kita tidak menggunakan bedengan pada saat melakukan proses penanaman? Yang pertama yaitu pastinya drainase buruk dan air mudah tergenang. Yang kedua, akar kekurangan oksigen. Yang ketiga, serangan penyakit meningkat. Yang keempat, tanaman tumbuh tidak teratur. Dan yang pastinya sulit mengendalikan gulma dan melakukan perawatan. Oh iya teman-teman, di sini kami jelaskan terlebih dahulu bahwa ini adalah proses penanaman yang kami lakukan yang terbaik menurut kami. Ada banyak proses penanaman dengan cara yang berbeda-beda, namun tujuan dan hasil tetap sama, yaitu untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal
dan tentunya hasil panen yang melimpah. Jadi ada banyak cara untuk kita melakukan proses penanaman atau pengelolaan tanaman. Jadi ini adalah proses yang menurut kami itu yang terbaik yang kami ambil. Seperti yang terlihat pada video, di sini kami membuatkan drainase karena drainase ini menjadi faktor yang sangat-sangat penting teman-teman, mencegah genangan air yang merusak akar, menjaga ketersediaan oksigen di zona perakaran, mengurangi risiko penyakit akibat kelembaban berlebih. Air menjadi faktor utama dalam keberhasilan penanaman kita. Jika dia terlalu banyak pada lahan kita, maka dia akan berakibat buruk pada tanaman kita. Jika dia sedikit, maka itu juga akan berakibat fatal pada tanaman kita. Jadi kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengelola air untuk lahan pertanian kita demi keberhasilan tanaman yang akan kita kelola. Nah, di sini fungsi kami melakukan perataan pada bagian atas menggunakan kayu ini supaya merapikan struktur dari bedengan ini. Ingat teman-teman, kerapian dan estetik untuk lahan pertanian itu juga menjadi faktor yang harus kita lihat. Karena keterampilan dalam melakukan penanaman itu juga akan berpengaruh pada lahan pertanian kita. Di sini kami mengaplikasikan pupuk dasar pada bedengan yang telah kami selesaikan. Ini bertujuan untuk menambah unsur hara pada tanaman dan ketersediaan unsur hara pada tanah untuk memenuhi nutrisi atau makanan dari tanaman tersebut. Jadi ini menjadi faktor yang sangat-sangat penting yang jangan kita tinggalkan juga teman-teman dalam melakukan proses penanaman atau pengelolaan tanah. Nah, jangan lupa setelah pupuk telah ditabur di atas bedengan, gemburkan lagi bedengan tersebut sehingga pupuk yang telah disebar tercampur dengan tanah berbaur sehingga tanaman yang akan ditanam cepat menyerap unsur hara yang ada pada tanah yang telah dihomogenkan pupuk tadi. Nah, selanjutnya ini teman-teman melakukan proses mengatur jarak tanam. Jadi kita di sini mengatur jarak tanaman yang ingin kita tanam untuk mengefisiensikan dan mengefektivitaskan cahaya yang terserap oleh tanaman. Dengan jarak yang teratur, sempurna dan baik akan memberikan dampak yang sehat untuk tanaman yang akan kita tanam. Di sini kami menggunakan metode jarak tanam zigzag. Mengapa kami melakukan jarak tanam zigzag ini teman-teman? Karena dengan melakukan metode ini tidak adanya terlalu rapat antar tanaman, sehingga tanaman itu tadi memiliki kemampuan untuk menyerap tanpa ada persaingan dengan tanaman di sebelahnya, dan juga untuk mengatur jarak yang baik sehingga proses perawatannya pun lebih mudah. Dan pastinya ketika tanaman telah mulai tumbuh dan banyak gulma yang mengganggu, itu tugas kewajiban kita untuk membersihkan gulma itu ya teman-teman, untuk menghilangkan persaingan antar unsur hara tanaman dan tetap menjaga kesehatan tanaman dari serangan hama, penyakit ataupun gulma tersebut. Jangan lupa teman-teman, kita rutin melakukan proses penyiraman terhadap tanaman jagung kita untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan air dari tanaman jagung tersebut. Nah, terakhir setelah kita telah selesai melakukan proses pengolahan tanah, pembersihan, dan perawatan yang dibutuhkan oleh tanaman jagung, maka tahap akhir kita melakukan proses pemanenan buah jagung. Demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman dari penjelasan kami mulai dari pengolahan lahan hingga proses pemanenan. Terima kasih dan sampai jumpa.